أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Ustadz kita, guru kita Ustadz Arif ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan beliau kesehatan. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau ya, sehingga kita terus bisa menerima ilmu-ilmu dari beliau. Kita langsung masuklah di pertemuan kali ini, dapat kesempatan untuk bisa berbagi ya, presentasi ya. Yang ini temanya iltiqa usakinaini bi kalimatin wahidatin fi tilawatil Qur'anil Karim, di kitab Hilyatul Tilawah halaman 331. Jadi ada 2 halaman. Insyaallah mudah-mudahan kita tetap mendapatkan keberkahan seperti meskipun yang malam yang lainnya lah, meskipun hanya 2 halaman insyaallah. Yang pertama yang harus kita pahami dulu dari judulnya adalah bertemunya 2 huruf yang mati dalam satu kata lah. Bertemunya 2 huruf yang mati pada satu kata dalam membaca Al-Qur'anul Karim ya. 2 huruf yang mati insyaallah dapat dipahami lah. Kira-kira 2 huruf yang mati dulu dipahami lah. Bisa sukun lah misalnya kan, atau tidak ada tandanya sama sekali ya loh. Misalnya kayak ini alif, kemudian ada huruf berikutnya itu mati. Tapi yang pertama dalam hal ini adalah dalam satu kata dulu, dalam satu kata, bi kalimatin wahidatin lah, dalam satu kata, bukan satu kalimat lah, kan kalimat itu artinya kata kan kalau bahasa kita ya. Nah, yasihul jam'u baina harafaini sakinaini bi kalimatin wahidatin fi halataini. Jadi intinya adalah sangat istilahnya memungkinkanlah berkumpulnya 2 huruf yang mati itu pada satu kalimat. Itu mungkin terjadi ya Pak. Nah, dalam hal ini dikatakan itu bisa terjadi dalam 2 keadaan. Yang pertama adalah ayyakunal awwalu minasakinaini harfan maddin aw layyin. Yang pertama adalah 2 huruf yang mati pada huruf mad dan atau lin. Nah, contohnya dabbatin. Nah, itu adalah 2 huruf yang mati, bertemunya 2 huruf yang mati. Coba buat yang niat lah. Dabbatin lah. Mohon maaf ya, bahasa kodnya kurang nih. Dabbatin. Coba buang biar lihat lah yang pertama, huruf yang mati yang pertama apa kira-kira? Alif ya. Huruf yang mati yang kedua apa nggak Pak? Ba lah. Alhamdulillah masih ingat lah. Jadi kan memang ini hakikatnya awalnya bingung juga, karena kalau kita memang jarang mengikuti kajian sebelumnya bingung kita mana huruf mati berikutnya. Ternyata kan huruf yang bertasdid ini hakikatnya kan dua huruf ya loh. Nah, yang pertama adalah ba sukunnya lah. Nah, yang kedua ba no. Jadinya hakikatnya seperti ini tulisannya lah. Digabung lah. Nah, ini. Kalau yang pertama sukun, yang kedua fathah. Nah, jadi 2 huruf yang mati nih pertama. Dalam satu kata. Ya loh. Nah, satu kata aja lah, satu kata ya loh. Dapat dipahami dulu lah. Keadaan yang pertama itu huruf mat.
Kenapa mat tuh kan coba lihat nih alif yalah, sebelumnya itu fathah yalah. Nah, ada ba. Contoh yang kedua di sini di bacaan kaf ha ya ain shad. Nah, kaf ha ya ain shad. Ya. Ya. Ya pokoknya seperti itulah kawan. Kalimantan tulisannya kurang bisa. Yang pertama di sini dicontohkan beliau kaf ya ain sama shad ya lo. Nah, bendera. Coba buan pian lihat kolonya kayak ini kan dapatlah buan pian melihatlah di mana dua huruf matinya. Nah, kadang awal dibaca lo kayak ini lo bingung melihat mukanya, tapi ketika dipecah buan pian dapat melihat itu kaf itu kan. Nah, yalah. Nah, pertama di alifnya ya lo. Yang kedua di fa-nya. Nah, itu dua huruf mati ya lah. Nah, yang pertama alifnya, yang kedua fa-nya. Kemudian ain. Nah, itu kan linnya tadi. Ya lo, ain karena fathah dilanjutkan dengan ya sukun atau ya mati. Ain itu. Nah, ini kan dua huruf yang mati. Kemudian shad. Alif sukun dengan dal sukunnya lo. Nah, itu yang pertama lah. Mat dan lin. Kemudian keadaan yang kedua adalah ayyakuna sukunul harfi sani minhuma aridon. Kesimpulannya kedua ini adalah bertemunya dua huruf yang mati juga, yang matinya itu karena diwakafkan. Nah, contohnya Ar-Rahman yalah. Itu yang huruf mati yang pertamanya kira-kira huruf apa itu? Ar-Rahman, alif dulu. Nah, yang terkumpul duanya. Nah, dua huruf matinya. Kalau dalam tasdid itu kan satu aja kan. Nah, coba. Nah, Ar-Rahman. Ini yang pertama nih di alifnya. Yalah. Nah, yang kedua adalah di nun. Tapi sebujurnya nunnya ini hidup. Kalau di Al-Qur'an Ar-Rahman apa? Ini kan Ar-Rahman. Ayat ini apa? Al-Fatihah ayat itu ini ya kan. Nah, misalnya Ar-Rahmani. Ini sebujurnya kan hidup. Yalah. Tapi dimatikan karena apa? Karena diwakaf. Nah, diwakafkan. Itu keadaan yang kedua lah. Yang pertama memang dia itu mati ya orang itu alami sudah matinya. Kalau yang kedua ini matinya diulang-ulang. Yalah karena kita yalah. Nah, seperti itu yang pertama lah. Yang lain itu contohnya aja Al-Quddus. Nah, kira-kira sebujurnya Al-Quddus itu apa Ustaz, kira-kira tandanya? Itu bang wow. Iya, kalau kada disukun kada diwakafkan sa gitulah. Qudusa kan Quddus. Al-Hasyr ayat 23. Nah, apa itu? Itu ada contohnya tuh. Al-Hasyr ayat 23. Apa ayatnya? Ujung ayat ya. Berarti dhammah lah. Ya. Dhammah. Al-Quddus kan harusnya kan gitu kan. Sa sukun atau sa mati bertemu dengan bukannya wawnya itu wawnya tadi waw sukun bertemu dengan sa. Sebujurnya kan itu bukan mati kalau sa-nya itu Quddus. Tetapi karena kita wakafkan menjadi sukun jadi Al-Quddus. Waw dengan sa-nya itu kan dua huruf yang mati. Yalah. Kemudian Al-Alamin ya dengan sama-sama sukun. Kemudian nih yang linnya lagi khauf waw dengan fa yalah. Kemudian wasaif. Kemudian di surah Al-Qadar ya. Kemudian qarh ro dengan ha. Yang sejatinya mereka ini kan bukan huruf yang mati lah. Nah, yang terakhirnya itu tadi. Tetapi mati karena kita wakafkan. Jadi dua keadaan lah. Yang pertama ini bertemunya dua huruf yang mati dalam satu kalimat lah. Itu dulu. Dua huruf yang mati dalam satu kalimat. Itu terjadi dalam kedua keadaan. Yang pertama tadi
Ada huruf mat dan lim. Ya loh. Nah, bertemu. Kemudian yang kedua sama juga mat dan juga, hanya saja huruf yang mati yang keduanya itu matinya tuh karena wakaf lah, karena wakaf. Nah, itu yang pertama. Yang penting ini sebatas sabar lah, buat kalian tahu bahwa ada hal yang seperti itulah, dua huruf yang mati itu bertemu. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya lah. Sanian iltiqa'u sakinaini fi kalimataini. Yang kedua, bertemunya dua huruf yang mati pada dua kalimat. Nah, ini peluang kedua. Tadi satu kalimat, ya loh. Ini dua kalimat, bertemunya dua huruf mati pada dua kalimat. Atau dua kata. Salah tadilah. Kalimat itu dalam bahasa Arabnya maksudnya dua kata. La tajma'ul arabu baina harafaini sakinaini fi kalimataini fa in wujida dzalika fi kalami. Pertama dulu, la tajma'ul arabu. Jadi lah orang-orang Arab gitulah tidak menggabungkan dua huruf yang mati pada dua kalimat, pada dua kata lah. Orang-orang Arab itu kadang menggabungkan dua huruf yang mati pada dua kata. Fa in wujida dzalika fi kalamihim. Tapi seandainya mereka itu menemukan takhallasu minhu bi ihdat tariqatainil atiyataini. Mereka itu meluputkan atau menghindari, bisa juga. Nah, menghindari dengan dua cara. Seandainya nih menemukan dua huruf yang mati pada dua kata, bertemunya dua huruf yang mati pada dua kata, itu buahnya kadang menggawi gitu, kadang mengumpulkan. Tetapi seandainya mereka menemukan, mereka itu menghindari itu dengan dua cara. Contohnya, ini memang nggak dipahami lah kalau belum masuk ke contoh dulu. Yang penting kayak itulah. Nah, coba kita masuk ke contoh. Cara yang pertama adalah isqatul awwali labdon in kana harfa maddin. Menjatuhkan, ya, atau menghilangkan, bisa menghilangkan penyebutan huruf pada huruf matnya, menghilangkan. Contohnya waqala alhamdu. Nah, coba lihat waqala alhamdu. Nah, itu kan dua kata itulah. Wa qaulal hamdulillah. Nah, supaya sambil kita masuk ke contoh supaya sambil kalau dipahami lah. Wa qala. Nah, ini kan satu kata, yalah. Kalau nah, ini satu kata. Nah, maksudnya dua kata itu seperti ini. Sedangkan satu kata itu tadi, nah ini satu kata aja nih. Ya loh, itu yang contoh yang pembahasan kita sebelumnya tadi pada satu kata. Nah, ini dua kata, bertemunya dua huruf mati pada dua kata. Nih, huruf mati yang pertama di alif, yalah. Huruf mati yang kedua di alif juga atau di lamnya itu. Kalau saya bahasanya alif lam, di lamnya lah. Nah, di lam. Huruf keduanya di lam. Pokoknya dua huruf mati bertemu pada dua kata. Ini maksudnya. Kata pertama waqala, yang kedua alhamdu. Nah, itu dua kata ya Allah. Nah, ketika bertemu yang seperti ini, ngalih dibaca waqala alhamdu, kayak itulah. Ya Allah. Jadi cara yang pertama tadi apa? Isqatu, dijatuhkan atau dihilangkan ya Allah. Jadinya apa? Waqala alhamdu. Nah, kayak itu. Cara menghindarinya tadi, nah, ketika bertemu hal tersebut yang dua huruf mati bertemunya dua huruf mati tadi, kayak itu caranya. Dihilangkan secara pengucapannya saja lah, tapi tulisannya tetap pengucapannya saja yang dihilangkan lah. Contoh berikutnya yuqimus shalah, ya lah, yuqimus shalah. Harusnya kan kalau seandainya kada dihilangkan yuqimus shalah, yalah. Seperti itu. Tapi kan tadi caranya dengan cara dihilangkan salah satunya itu huruf matnya. Yuqimus shalah. Kemudian yu'til hikmah.
Ya loh. Jadi dihilangkan ianya itu seolah hilang, tapi dihilangkan secara penyebutannya saja atau lafaznya saja. Tetapi dalam penulisan tetap ada. Jadi ini ada yang punya kadang baca adalah jadi kata ada lagi yang baca yuk til. Kada ada lagi. Lah. Tahu Bang Dara? Kalau pernah ada nemuin sini gitu lah. Jadi kada ada lagi lah kejadian itu qolal alhamdulillah. Adalah ada lagi. Tapi alhamdulillah buahnya sudah tahu Bang lah, seolah-olah lebih tahu dahulu lah, belum belajar kita tahu dah. Ibaratkan tuh kayak mengayuh sepeda lah, belum tahu nih namanya rantai, yang namanya gear tahu, cuma tahu tapi bisa bersepeda. Nah, kemudian yang kedua adalah cara yang kedua lah. Cara yang pertama tadi itu untuk huruf mat lah, mat. Yang kedua adalah tariku sakinil awwali in kana harfan sahihan au harfalin. Nah, yang kedua caranya diharokati, diberi baris. Cara yang pertama tadi apa? Dihilangkan. Ya, dihilangkan salah satu hurufnya. Cara yang kedua adalah diharokati atau dibarisi. Pada ini berlaku untuk huruf sahih ya. Harfalin atau huruf lin. Huruf sahih itu kan masih ingat huruf sahih? Seluruh huruf hijaiyah ya kecuali 3 tadi kan alif, waw dan nah selain itu huruf sahih lah. Jadi itu berlaku nih untuk yang huruf-huruf yang mati ini. Nah dua huruf bertemunya dua huruf yang mati tadi, hurufnya itu huruf-huruf yang sahih ini. Nah wa yakuna ala salasin anwa, itu dibagi menjadi 3. Harokat itu kan ada 3 ya loh. Ada fathah, ada dhamma, ada kasrah, dan masing-masing memiliki ketentuan kapan fathah dipakai, kapan dhamma dipakai, dan kapan kasrah dipakai. Nah itu ada ketentuannya di bawah. Kada mau pang sembarang aja kita membarisi ya loh saran lagi kita kada kawa. Ini sudah ada ketentuannya. Pertama bil fathi fi min al jarrah. Nah pertama itu diberi fathah berlaku pada huruf jar, misalnya kayak min itu kan nunnya nun mati. Nah ketika di Al-Quran misalnya ada nun mati, setelahnya itu ada huruf mati lagi lah. Min itu kan satu kata sudah nyelok, min itu sudah satu kata. Nah min sudah satu kata, kemudian kata berikutnya misalnya itu syahidin. Nah ini kan, nunnya ini kan sukun nih. Kalau min dari syahidin itu apa, orang-orang syahid. Nah kalimat pertama min sukun, kedua syahidin. Kira-kira boleh kalian baca bila ini sukun min syahidin. Nah lalu cara mengantisipasinya adalah dengan cara diberi tanda fathah. Nah fathah itu berlakulah ketika dua huruf mati ini bertemu. Ketentuannya itu diberi fathah apabila sebelumnya ini min, hanya huruf jar min. Adakah selain itu lagi kira-kira? Kada mau fathah. Adalah ala anil. Kalau ala maksudnya kaidah yang pertama tadi itu kan ala hukmat. Nah, jadi spot dihilangkan alal alamin, kan hilang la-nya itu kaidah yang pertama itu tadi. Karena itu kan huruf mat ala fi mat juga. Kaidah pertama dihilangkan, dijatuhkan. Bi jadi ila sama ila juga dihilangkan juga. Ila ala min itu masuk yang iskot tadi yang di atas tadi kan. Nah ya kaidah yang pertama masuk mat. Kalau ini kan selain daripada mat tadi, apa tadi namanya, harfan sahihan ya loh. Nah seluruh huruf hijaiyah kecuali awi, kecuali awaya. Itu contoh yang pertama lah. Itu berlakunya fathah lah, memberi mengharokati fathah, berlakunya ketika huruf jar min tadi. Kemudian yang berikutnya bidhammi fi mimil jam'i wal wawu
apa tuh? Liniyati ya. Pertama, yang doma ini berlaku apabila huruf yang mati itu adalah mim jamak dan waw apa tuh wawlin? Waw apa? Wawlin juga lah, wawlin. Wow yang lain mau mat tapi kejadiannya itu fathah kayak da'awa, da'au itu wawlin ya kan, karena bukan da'u. Kalau da'u kan waw mat, tapi kalau da'au itu wawlin namanya. Nah, ya'liniyah ya Pak. Soif itu ya'liniyah. Ya. Mim jamak misalnya alaikumul qital. Alaikum itu apa artinya? Apa? Kalian. Nah, kalian itu kan jamak tuh, orangnya banyak. Alaikum itu kan mim jamak tuh. Alaikum Kita jadi adalah itu kalau kita ingatkan bahwa al-qital ataupun a-nya itu hamzah wasalnya itu kenapa jadi ada itu pun karena ditambahi karena lam mati di awal. Hakikatnya itulah lam ta'rif ya. Kalau namanya kalau kita ditajwid lam ta'rif lain alif lam kada benarnya hakikat awal yang ada itu lamnya aja. A-nya itu kenapa? Karena awal dibaca benar itu kada kawa memulai dengan huruf mati al-qital. Bagi kita mungkin sama aja, bagi Tuhan itu ngalih syahidin. Nah lalu untuk memudahkan pengucapan ditambahi a. Nah al-qital syahidin. Jadi pahami a itu pun tambahan ya. Kalau kita nyaman aja nyambat lo Pluto. Nah, dua huruf mati di awal. Plagiat misalnya. Nah, itu tapi kalau benar kita awal kalau Tuhannya mau ucap itu mungkin jadi aflagiat mungkin jadi gitu nah. Afluto misalnya gitu berubah jadinya. Nah itu pahami lah kalau bagi kita nyaman kita. Nah itu jadi alaikum dengan kita. Nah kayak apa bacanya dua nama mati atau benar dua kata ini kada awak bagi banyak ngalih ya. Nah ya seperti itulah pokoknya lah. Alaikum kan sebujurnya kan nih alaikum. Kayak apa cara bacanya lo? Maka caranya mengantisipasinya tadi diberi tanda dhammah. Nah, dhammah itu berlaku untuk mim jamak tadi. Jadi makanya alaikumul kita. Tapi seandainya kada diberi tanda ya apa bacanya? Jangankan orang Arab kita lagi bingung juga cara bacanya kayak apa. Kemudian contoh yang kedua adalah da'allah. Nah, sedangkan ini kan asalnya setelah da'au saja kan. Nah, da'au. Kira-kira kalau kita membacanya da'au kemudian Allah. Nah, kan ngalih Allah. Jadi cara mengantisipasinya adalah diberi tanda dhammah da'allah. Nah, kemudian yang ketiga bil kasri fi ma ada dzalika. Intinya yang dengan kasrah ini adalah selain daripada dua di atas. Selain daripada dua di atas. Dua di atas tadi contohnya itu yang min, yalah huruf jar tadi. Yang kedua adalah mim jamak dan wawlin. Selain daripada itu yang huruf sahih, harfan sahihan maka diberi tanda kasrah. Misalnya kulida'u kan itu kan sebetulnya kan kul saja yalah kalau bahasa Arab lo. Nah kemudian do'o kira-kira kan kali kita bacanya tuh kul do'o. Nah awal bacanya kul do'o asal kayak apa gitu. Lamnya mati ya kan. Kul ya kan. Kola ya kulo. Kul. Kan ini apa ya kul. Lah kul ya kan. Kul itu mati dengan do'o ya kan. Maka kita pastilah kata orang balik. Nah jadinya kuli da'o. Nah kada orang Arab aja orang Banjar kan kada awal juga Ustaz. Kemudian contoh yang kedua ya sahibai sejini yalah. Nah ini kan memang awalnya juga ya sahibai yalah. Apa artinya itu Ustaz? Buat teman. Dua penghuni tahanan penjara enggak. Sahibai ini kata awalnya sahibun ya kan, sahibun. Kemudian untuk mustannanya kan sahibani atau sahibaini. Nah kalau mansub atau jar ya kan sahibaini. Jadi mudhaf dengan hadfun nun. Kenapa? Karena dia munada dengan ya nida ini tadi. Wahai dua penghuni penjara tahanan yang sahibaini awalnya hadfun nun yang sahibai.
mati, ya kan, ketemu huruf mati lagi, lalu diharokatikan dengan kasrah. i, ya kan, Ya. ya, Ya. gitu lah. Sahih. Ada tambahan lagi, ada tambahan lagi. Itu dulu. Mungkin itu ya sudah cukup Kalau lah. ada tambahan Apa? nasihat, Ada. jangan. Nasihat di WA aja kita, langsung di grup, mudah-mudahan dibaca. Ada Tapi yang- pentingin dulu, ini tadi kalau dipahami dah lah, kesimpulannya lah bahwa bertemunya dua huruf yang mati itu pertama di satu kata, ya loh. Yang kedua di dua kata lah. Nah, di satu kata itu akan bulang itu nanti gambar akan bulang. Nah, kalau misalkan Misalnya peletakan kalau duit puluhan juta aja kita adalah pertemuan dua huruf mati mati ya ya terbagi jadi dua ya ke bawah ke samping samping. yang Pertama satu kata dulu, pada satu kata satu kata Ya. satu kata satu kata, kemudian dua dua kata. kata Satu kata itu terbagi menjadi dua, terbagi jadi dua dua, yaitu huruf mat dan lin atau lin. lin Ya. biasanya orang ada gitu tuh lien kayak gitu lah Ya. kalau itu lien Yang kedua sebetulnya sama aja lah, cuman nih wakop karena wakop sukunnya belakangan ya sukunnya belakangan atau sukun sukunnya itu kedua, sukun kedua karena wakop. arid gitu kan. Arid. Nah, yang dua kata Yang dua kata itu terbagi menjadi menjadi dua. Yang pertama menghilangkan nah atau istilahnya adalah iskot. spot. Nah, yang kedua mengharokati atau namanya Tahrik. tahrik. Mengharokati terbagi jadi Tiga. tiga. Nah, a, i, a, u, i. Dan itulah bayangannya. Kumpul kajian kita malam ini. Ya. Nah, jawab. Ya. Nampak nih. Tanya gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan kepada beliau? Mudah-mudahan kita dah lah paham aja, insya Allah lah. Caranya nyaman aja bang. Ya. Pertama habar aja bang. Yang pertama itulah yang tentang satu bertemu pada satu kata. Yang kedua bertemu pada dua kata. Cuman di Al-Quran kan sudah dipadahi juga dah. Kalau caranya sudah dipadahi udah. Jadi kada perlu berpikir panjang. Jadi kita ya tadi ya Allah, kita tahu mengayuh sepeda, tapi malam ini kita tahu ini apa namanya, Iya. apa namanya itu tadi. Jadi kita tahu tinjak aja ya. Nah, ini ada tambahan dikit yang ada di kitab. Tadi ini bagus. Jadi kalau dalam bacaan kita memang kaidahnya gitu, tapi di dalam bacaan lain, mudah-mudahan ada kesempatan mengaji yang lebih detail lagi. Kalian ketemukan ada dua huruf mati yang ada di bacaan kita yang ada di tengah-tengah kata. Kalau bacaan kita nih apa bacaannya? Lihatanlah. Yakhif, Simun, jelas. Kalau dibaca ayat riwayat lain kalau ada kolon, memang kolon, ini kho-nya mati, kho-nya bertasdid. Ini ya membacanya kho-nya mati, kho-nya bertasdid. Nah ini yang ada dalam bacaan kita, ada di kitab malam ini. Ya dimatikan tasdidkannya lagi. Rupanya mungkin dalam Imam Qalbi ada aja kabil harf yang mudah membaca itu tadi lah, dan itu terbolehkan, memang ada tersimpan dalam bacaan kita. Tambahan pengetahuan dulu ya ingun. Nah dimatikan kan ada lagi yang lain. Wa qulna lahum la ta'du, la ta'du ya. Dalam bacaan kita la ta'du, tapi di kolon tadi dalnya tasdid, ainnya mati. Airnya mati, darahnya bertasdid. Ya mana baca kawai, tapi mungkin kebanyakan kabilah di Arab kemari mungkin. Nah, tapi ada aja yang kawa melakukan sebagian macam. Wa qulna lahum la ta'du, la ta'du.
ada itu untuk tambahan pengetahuan, catatan ini ada beberapa catatan ini untuk tambahan. Kemudian kul dengan ud'u tadi lah. Kalau ud'u itu fi'ilnya apa? Perintahnya padahal ya, fi'ilnya apa kalau dipotong ke dari kul? Id'u ka ud'u? Ud'u ya kan? Da'a yad'u da'watan. Da'in fi'il awalnya apa? Ud'u ya kan? Ud'u qul Allah ya kan? Ud'u ya kan lumas. Ketemu dengan kul, ternyata ada yang mengambil, kalau tadi kan kaidah umumnya kita tadi kulidau, tapi ada yang mengambil domah ini yang dipindah jadi kulu. Kenapa? Maka udau kenapa jadi kuli? Ada dua, ada tambahan pengetahuan. Qulu da'ullaha awud'u rahman. Tahu contoh ayat lain? Walau anna katabna alaihim anuqtulu. An dengan uktul, ya uktulu. Kenapa jadi ada uktulu? Ada yang pakai itu dengan kaidahnya yang di kitab itu tadi. Tapi ada yang memandang uktulnya itu uktulu domah, lalu an mati. Kan dia jadi anik uktulu ada, tapi dibaca dengan anuktulu. Au mati ukhruju domah ukhruju. Kalau bacaan kita awih khruju ya, awih khruju. Tapi ternyata di lain ada yang bacanya dengan dhammah karena memang ukhrujunya awukhruju. Awukhruju. Nah, kenapa? Karena ukhruju tambahan pengetahuan. Kemudian tadi kan kalau min fathah ya kan di kitab ya kaidah umumnya. Tapi ini dalam bacaan yang syadzah lah. Syadzah itu yang kada boleh dipakai di halayak umum, enggak? Kada boleh dibacakan di halayak umum, cukup kalangan tertutup saja yang mendalami. Itu ada min itu jadi mini. Nah, tapi ingati syadzah. Nah, kaidahnya tadi kan sebenarnya min ini kalau ketemu min lah dengan lam ta'rif ini tadi minlah dengan minasyahidin minallah dan lain sebagainya. Tapi kalau ketemu dengan kata-kata benda yang awalnya itu lah hamzah wasal kayak ibnun itnaini atau itnaninya itu jadi mini bihi dari anaknya, dari keduanya minit nain, kada minat nain atau minat bihi kada, tapi mini bihi lah. Tapi itu sebenarnya dari ayat cuma dalam dialog. Nah, kalau dengan lam ta'rif tadi minah kan, minasyahidin. Kalau bukan itu mini bihi, minit nain. Ternyata dalam syadzah itu ada yang memahami dengan kebalikannya. Jadi bilanya dengan yang hamzah wasal tadinya malah mina, bila lam ta'rif malah mini kebalikannya. Jadi ada yang baca dalam syadzah, nah kalau kita bacakan minal musyrikin, ini ada minil musyrikin, itu ada lugah kabilah Arab juga, cuma itu ada terwetkan dalam bacaan yang syadzah, kada boleh dibaca dalam salat. Cukup kalau mau tambahan pengetahuan aja bahwa itu ada logat yang itu dan tidak boleh dibaca di halayak umum. Minil musyrikin itu banyak yang syadzah. Itulah imam-imam ganal, ulama-ulama yang Imam Hasan al-Basri itu bacaannya yang nampak tergolong bacaan yang syadzah itu tadi. Ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim syadzah. Kemudian tambahan lagi pada kata yang alif tasniyah yang dua, waqala alhamdulillah, waqala alhamdulillah, itu adalah waqala alhamdulillah. Ini kita di bab akan datang insyaallah akan dikaji lebih detail lagi. Di situ ada kita dianjurkan untuk sedikit meninggikan dalam membacanya, lebih dikencangkan dikit untuk menambahkan, kada dipanjangkan lah tapi dikencangi dikit. Dalam itu ada alif yang menyatakan dua, alif tasniyah dua yang mengatakannya. Nah, ya Pak, waqala alhamdu bab yang akan datang insyaallah. Nah, sama dengan falamma dzaqash syajarata, ketika keduanya mencicipi pohon buah khuldi, yaitu Nabi Adam dan ibu kita Hawa. Dzaqash syajarata, kedua-duanya dzaqo asyajarata. Nah, ini ada nih dianjurkan untuk ditinggikan dikit. Ingat, dikencangkan, ditinggikan, bukan dipanjangkan Pak.
Daqosh. Jadi kadang bukan malah di gemeti tapi kencangkan lebih gitu. Kadang jauh sebenarnya sedikit saja, jangan terlalu berlebihan. Tujuannya adalah memunculkan, menampakkan bagi yang menyimak supaya ada bayangan bahwa itu ada alif tasniyah pada tempat itu tadi. Jangan malah digemeti alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan jadi panjangkan daqosh. Paham ya kawan? Insyaallah. Ya, mungkin itu aja lah. Insyaallah kita mohon maaf. Seandainya ada kekurangan, insyaallah nanti kayak tadi sudah diperjelas oleh Ustaz Arif lah, tambahan ilmunya luar biasa tadi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.